Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 10 Maret 2026, saya mengajak kita untuk merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 tentang berapa kali harus mengampuni musuh, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan apa keuntungannya kalau kita memaafkan atau mengampuni. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan itu. Maka raja menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Suatu pengalaman luka, pengalaman pahit, pengalaman disakiti, dirugikan oleh orang lain itu pasti membuat kita menjadi marah, membuat kita ingin membalas, membuat kita menjadi sakit hati. Itu sangat manusiawi, saudara-saudari. Dan orang yang sedang sakit hati, orang yang sedang terluka, itu sangat sulit untuk memaafkan, apalagi mengampuni, apalagi melupakan. Karena itulah saudara-saudari, ketika kita mendengar kutipan Injil hari ini, Petrus datang bertanya kepada Yesus, "Berapa kali harus kuampuni saudaraku jika ia berdosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Karena itu ajaran nenek moyang. Tapi Yesus berkata, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tanpa batas. Tidak ada hitungannya. Pengampunan diberikan ketika itu dibutuhkan atau memang harus diberikan.
Mengapa pengampunan harus diberikan, saudara-saudari? Dan apa keuntungan bagi kita ketika kita mengampuni orang yang berbuat salah terhadap kita, yang berdosa terhadap kita? Yang pertama, saudari-saudara, pengampunan yang Anda berikan itu menunjukkan bahwa Anda memiliki hati yang penuh belas kasih. Sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita yang jumlahnya tidak terhitung, bahkan dosa yang sama terus-menerus kita lakukan. Mengapa ketika sesama bersalah kepada kita, kita tidak mampu mengampuni? Atau kita mengampuni hitung-hitungan? Sementara kalau kita mohon kepada Tuhan, kita mau Tuhan mengampuni kita terus-menerus. Yang kedua, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan amarah dan kebencian itu sama saja dengan kita meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Itu tidak mungkin. Dengan demikian, saudari-saudara, yang rugi tetap kita juga yang menyimpan sakit itu, yang menyimpan kepahitan itu. Maka untuk bisa menyembuhkan diri sendiri, untuk bebas, kita harus mengampuni. Ketika itu memang dibutuhkan. Yang ketiga, saudara-saudari, saya ingat akan sebuah kalimat atau mutiara, kata mutiara yang bagus sekali menurut saya. Kalau Anda gagal mengampuni, maka ada dua orang jahat. Dia yang jahat terhadap Anda dan Anda sendiri yang gagal mengampuni. Artinya sama saja, kita tidak punya nilai lebih, kita tidak bisa menganggap diri lebih baik. Maka tanda bahwa kita bukan bagian dari dia yang jahat, itu adalah bahwa kita kemudian memberikan pengampunan. Yang keempat, saudari-saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu harus 70 kali 7 kali, alias tiada batasnya, tidak terhitung, Yesus mau kita menjadi orang-orang merdeka. Orang-orang bebas. Orang-orang yang tidak terpenjara oleh sakit hati, oleh kejahatan, oleh rantai setan kebencian. Yesus mau kita merdeka, dan mengampuni adalah cara atau salah satu cara kita menjadi orang-orang merdeka, orang-orang bebas. Maka saudari-saudara umat beriman terkasih, hati yang merdeka tidak hanya ada dalam diri orang yang diberi pengampunan, tapi juga ada dalam diri orang yang mengampuni. Orang yang menyimpan kemarahan, orang yang menyimpan rasa dendam, itu adalah orang yang tidak merdeka. Mari kita menjadi pribadi-pribadi merdeka dengan memberikan pengampunan yang tidak terbatas, pengampunan yang tidak berujung, pengampunan yang tidak mengenal kata akhir, pengampunan yang tidak hitung-hitungan. Mari kita menjadi orang-orang merdeka. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami yang sangat banyak. Engkau selalu menjadikan kami pribadi yang merdeka, pribadi yang bebas. Semoga kami dikuatkan, diteguhkan untuk mampu memberikan pengampunan kepada sesama yang bersalah, yang berdosa kepada kami tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Sebab dengan demikianlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus
Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.